Halo semuanya, apa Hai, hai, kabar? hai. Lah, udah lo jawabannya apa nih? Kayaknya Semuanya semangat banget ya. apa kabar? Kurang Baik. semangat nih kayaknya Kak. Ini mesti dicek dulu teman-teman, ini sudah jam berapa? 11 pagi menjelang siang berarti ya. Benar sekali Kita Kak. sapa dulu berarti. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Bingung jawabnya, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi menjelang siang pokoknya, atau kita ganti halo aja. Halo semuanya. Sudah makan? Oh, banyak yang bilang belum, berarti habis ini panitia tolong dibagikan makanannya ya sekarang ya teman-teman. Pada lapar nih kayaknya. Kalau makan belum kita cek apa lagi? Oh, sudah mandi? Ya alhamdulillah paling tidak yang ini yang jawab sudah agak lebih banyak ya. Jadi dipastikan hampir semuanya sudah mandi. Semoga kalau belum mandi ya sudah Bahaya ditahan-tahan sih, Kak. aja. Bahaya kalau belum mandi. Iya nih ya, teman-teman selamat pagi menjelang siang sekali lagi kami ucapkan kepada Romo, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Selamat bergabung dalam acara talk show Formasi Cerdas Humanis 2 bersama Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan tema Relasi Sehat dan Aman Bebas dari Kekerasan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk seluruh tim yang sudah mempersiapkan acara ini. Nah, Kak, kita kayaknya sebelum lanjut harus kenalan dulu biar nggak lupa daripada nanti terlanjur ngomong ini itu lupa kenalan. Bisa Nanti kenalan penasaran dulu. ya. Nah, itu dia. Jadi perkenalkan nama saya Sherly dan rekan Saya Sabina. yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Nah, Kak Sherly di sini barusan kita udah kenalan. Kayaknya kurang lengkap kalau kita juga nggak kenalan sama teman-teman yang ada di sini. Betul sekali Kak. Nah, setelah ini teman-teman kami punya daftar nama prodi-prodi yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Nanti untuk teman-teman yang prodinya dipanggil silakan entah mau teriak atau Loncat angkat kek. tangan atau ya kalau mau loncat di tempat duduk silakan, yang penting jangan salto ke depan, kasihan orang di depannya, oke? Kita coba cek dulu dari pendidikan ekonomi, bidang keahlian khusus pendidikan ekonomi ada? Oh, terima kasih yang di sana, yang di sini juga ada. Lalu ada pendidikan ekonomi, bidang keahlian khusus pendidikan akuntansi, mana? Agak rame. Terima kasih. Berikutnya Mbak Sherly. Dari prodi akuntansi. Oh, ini Prodi agak saya nyebar ya sendiri. duduknya ya. Berikutnya Mbak Sherly, mana lagi? Prodi manajemen. Waduh, nah ini dia yang ditunggu-tunggu, rame banget ya. Berikutnya dari prodi ekonomi. Oh, terima kasih yang di ujung sana, aku hargai semangatmu Mas. Berikutnya ada Pendidikan guru sekolah dasar. PGSD. Wah, ini ternyata bolo-bolonya yang kene. Oke, lanjut. Mekatronika. Oh, terima kasih teman-teman. Dan yang terakhir, teknologi elektromedis ada? Terima kasih. Ada yang prodinya belum disebutkan? Penyusup dong Kak. Yang penyusup ya, jadi ada yang ikut 2 sesi ya jangan-jangan ya. Karena saking nagihnya ya sesi talk show ini ikut 2 sesi gitu. Nah teman-teman terima kasih atas semangatnya. Semoga teman-teman semangatnya, senyumnya, tawanya bisa dipertahankan sampai akhir acara talk show ini. Karena mungkin seperti yang sudah pernah disampaikan baik oleh tim FCH maupun juga tim dari Prodi, hari ini kita berkumpul untuk menyimak paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, dan pastinya kami dan juga seluruh panitia dan juga pihak kampus berharap agar teman-teman mahasiswa terutama dapat memahami dan juga menyerap sari ilmu enggak tuh dari pokok bahasan kita pada hari ini terkait misalnya prinsip, kemudian faktor dan upaya pencegahan kekerasan dalam sebuah relasi, itu utamanya Mbak Sherly. Betul sekali Kak. Jadi kita di sini jadi menambah wawasan baru nih tentang relasi yang sehat itu gimana. Serta bebas dari kekerasan. Baik, itu setelah ini kita akan berlanjut ke acara berikutnya Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Dan sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan berdoa. Untuk itu kepada Saudari Deti, kami mohon bantuannya untuk dapat naik ke atas panggung dan memimpin dalam doa.
Baik, selamat pagi Romo, Bapak Ibu, serta teman-teman semuanya. Untuk memulai acara pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi teman-teman yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di sini pada hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti talk show. Bapak, berikanlah hikmat dan pemahaman kepada kami saat kami berbagi pikiran dan pengalaman. Semoga setiap kata yang nanti disampaikan dapat memberikan inspirasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan kepada kami semua yang hadir di sini. Bapak, kami menyerahkan seluruh acara ini di tangan-Mu. Semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati segala usaha kami. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat yang Kau curahkan. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Saudari Deti atas doa yang telah dihaturkan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, dan setelah itu kita akan dilanjutkan dengan menyanyikan himne Sanata Dharma. Dimohon pada saat menyanyi lagu himne Sanata Dharma, tangan kanan dikepalkan di bahu kiri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku
dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Romo, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, kita akan berlanjut ke sesi acara berikutnya. Setelah ini kita akan mendengarkan secara langsung sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Formasi Cerdas dan Humanis 2. Untuk itu kepada Romo Alexander Hendra Dwi Asmara SJ SSMA PhD, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, kita pada siang hari ini berkumpul di ruang auditorium ini untuk memulai sesuatu yang mungkin sedikit berbeda. Kalau biasanya kelas FCH itu kan dilaksanakan di prodi Anda masing-masing, ya kan? Di ruang kelas sendiri-sendiri dengan para DPA dan Kofas. Tapi siang hari ini kita mengadakan kelas FCH secara bersama di ruang auditorium lintas prodi, maka boleh tengok kiri kanannya, mungkin sambil kenalan ya. Ini dari prodi mana, dari prodi mana. Nah ini supaya kita juga punya pengalaman sebagai satu keluarga besar mahasiswa Sanata Dharma. Dan juga topik yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita dalami hari ini adalah sesuatu yang saya yakin itu sangat-sangat dekat dengan hidup teman-teman semuanya, yaitu tentang bagaimana membangun relasi yang sehat dan aman, bebas dari kekerasan. Anda bisa memaknai ini secara pribadi, Anda bisa mengingat kembali pengalaman bagaimana saya selama ini berrelasi dengan orang-orang di sekitarku, teman, pasangan, pacar, keluarga, dan lain sebagainya. Dan ini persis yang menjadi poin dari formasi cerdas humanis kedua, bahwa teman-teman akan mulai dibangun kesadarannya sebagai warga negara dalam konteks lokal, di dalam prodi, di dalam universitas ini, tetapi juga global, dalam masyarakat luas. Maka salah satunya adalah kita ikut menyumbangkan diri dengan membangun budaya yang sehat dan aman di level prodi, universitas, juga nanti di dalam masyarakat. Maka terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman semuanya yang sudah dengan senang hati, dan nantinya saya harap, kami berharap Anda semua mau berbagi pengalaman, bertanya, berdiskusi, mendalami, bersama dengan tim PPKS yang juga akan membantu mendampingi kita semua. Terima kasih pada tim Kofas baik di universitas maupun prodi, dan tentu juga Bapak Ibu DPA yang berkenan hadir pada siang hari ini. Maka mari kita bertalk show, kita bersama-sama mendalami materi yang akan diberikan hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih kepada Romo Hendra atas sambutan yang dapat menambah semangat kita pada siang hari ini. Betul, jadi tadi sudah di-spill atau dikasih bocoran sedikit dari Romo Hendra. Hari ini, siang hari ini kita akan bertalk show tentang apa saja. Dan sepertinya mungkin di sini teman-teman juga karena diceritain sama teman yang sesi talk show satu yang mungkin sudah di-spill juga talk show-nya seperti apa. Dan saya yakin juga banyak orang di sini yang sudah penasaran dengan talk show sesi kedua ini. Betul sekali, Kak. Kalau begitu, mungkin kita bisa undang langsung saja ya Mbak Sally, tim Satgas PPKS Universitas Sanata Dharma untuk naik ke atas panggung. Kepada Ibu Adventina Putranti SS Hemhum, Kepada Kak Veronica Sandy Graciana Seki, Kak Pangestin Aprilia Senur Putri, Kak Yabes Maruli Butar-Butar. kami mohon untuk naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan seperti yang sudah disampaikan juga mungkin oleh teman-teman panitia dan sebagainya, dan juga termasuk oleh Romo Hendra Iya, tadi. benar sekali, Kak. Silakan teman-teman simak talk show pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat sebanyak-banyaknya, karena nanti kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab juga
yang akan dipandu oleh teman-teman tim Satgas. Kita bisa agak minggir dulu kali ya Mbak Sherly. Oke, nah kalau begitu teman-teman, setelah ini acara akan dipandu langsung oleh tim Satgas PPKS, dan untuk itu kepada tim Satgas PPKS kami persilakan untuk memulai acara pada hari ini. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, pertama terima kasih secara khusus dari tim FCH sudah mengundang kami untuk mengisi acara kita pada FCH 2 tentang relasi sehat dan aman bebas dari kekerasan seksual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yabes Mauruli Putar-Putar, bisa dipanggil Yabes, Mas Yabes, Kak Yabes, atau apapun itu panggil saja. Dan juga di sini ada Kak Grace, ada Kak April dan juga Mem Fenty. Oke. Ini dari angkatan 2023 ya, dari berbagai prodi. Oke, kita lanjut saja. Boleh next? Nah, kita mau berbicara tentang relasi sehat dan aman, dan ini ada daftar pertanyaan yang mau nanti kita bahas di sesi kali ini. Boleh next lagi? Ini ada 4 pertanyaan, dan ini juga ada 4 pertanyaan lagi. Jadi ada 8 pertanyaan yang mau kita bahas, yang mau kita diskusikan. Harapannya teman-teman bisa mendapat pengetahuan baru, mendapat pengalaman baru, sehingga dari sini teman-teman bukan saja kami, tapi kita semua yang ada di sini untuk membangun relasi yang aman dan sehat di lingkungan kampus kita. Begitu ya? Boleh next? Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, tapi aku pengen ngundang Kak Grace nih kayaknya, biar lebih seru. Oke, boleh. Aku mau Gimana tanya ya, nih Kak, Bes? kira-kira di lingkungan kampus kita ini menurut Kakak, atau bukan kampus deh, di lingkungan masyarakat misalnya gitu, apakah relasi kita sudah setara atau belum Kak kira-kira? Nah, untuk kita ngecek dulu nih, apakah relasi kita tuh udah setara belum sih teman-teman? Mungkin slide-nya boleh di next dulu. Nah, ternyata teman-teman, relasi kita itu belum setara. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, contohnya nih, kalau di kartun-kartun diceritakan itu kan selalu seorang putri yang diselamatkan oleh pangerannya. Terus kayak misalnya cerita kartun Cinderella, Rapunzel kayak gitu kan selalu digambarkan laki-laki itu punya power yang lebih kuat daripada perempuan. Itu menunjukkan bahwa relasi antara laki-laki dengan perempuan itu belum setara gitu Kak Yabes. Mungkin ada contoh lain? Ada teman-teman, contohnya, boleh next? Ini contoh yang sering kita ketemukan. Mungkin waktu SD atau SMP sering kita menemukan gambar-gambar seperti ini ya. Misalnya nih, seorang ayah atau bapak pergi kerja ke kantor, pergi bekerja keras, sedangkan ibu masak di rumah dan melakukan pekerjaan rumah saja gitu ya. Seakan-akan kayak perempuan gak bisa kerja begitu ya, cari uang sama. Nah ini persepsi seperti ini yang tidak setara, artinya tidak ada kesamaan antara laki-laki dan perempuan begitu. Jadi seakan-akan perempuan hanya bisa melakukan hal-hal yang kayak sederhana, menyapu, membersihkan segala macam gitu. Tapi laki-laki pergi mencari uang, mendapatkan uang dan menafkahi keluarganya begitu. Jadi ini hal-hal yang harus kita perbaiki. Tidak salah, tidak benar, tapi yang harus kita pahami bersama, artinya ini tidak setara begitu ya teman-teman. Boleh kita next kan? Nah ini nih. Kita mau pahami bersama nih, bahwasannya peran perempuan prasejarah lebih luas dari sekedar urusan domestik. Nah, ini mungkin kita bisa bahas lagi, boleh next? Nah, ini ada artikel yang menyebutkan bahwa hilangnya bias gender perempuan prasejarah juga mampu berburu. Jadi kalau seakan-akan kalau zaman dulu kan kayak misalnya laki-laki yang berburu, perempuan yang nanti akan mengolah hasil buruannya, begitu ya. Padahal hasil penelitian mengatakan, artikel mengatakan bahwa perempuan juga bisa berburu. Jadi mereka laki-laki dan perempuan juga berburu bersama-sama untuk mendapatkan makanan mereka begitu. Boleh next? Nah ini ada beberapa lagi artikel. Jadi perempuan dan laki-laki sama-sama pemburu andal. Garis bawahi handal di era Paleotikum, jadi gitu ya. Berarti itu menunjukkan relasi yang setara ya Kak sebenarnya gitu. Cuman stereotip atau stigma-stigma aja yang ada di masyarakat yang udah kebawa bahwa relasi laki-laki dan perempuan itu selalu tidak setara. Padahal kalau kita bahas kembali dari artikel ini menunjukkan bahwa perempuan itu juga punya power yang serupa gitu dengan laki-laki. Mungkin tidak sama persis, tetapi juga bisa setara, punya kesempatan yang sama. Bukan begitu Kak Yabes? Benar sekali gitu. Boleh kita next?
Nah ini ada artikelnya, mungkin kita nextkan aja karena terlalu panjang, jadi teman-teman bisa pahami saja konsepnya dapat ya, ID-nya dapat gitu. Boleh next? Nah sekarang kita mau bahas nih, mengapa kekerasan muncul dalam sebuah relasi gitu. Kenapa sih kekerasan muncul dalam sebuah relasi? Boleh di next kan? Nah ini teman-teman ada 3 poin yang mau kita bahas. Pertama itu ada power, terus itu ada fear, dan ada control. Nah untuk pembahasannya boleh kita next kan? Nah ini, relasi yang tidak sehat dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang dalam berpasangan. Misalnya gini teman-teman, kalau misalnya dalam pasangan kan, ada laki-laki atau perempuan misal gitu. Nah ketika seorang laki-laki misalnya memiliki power yang lebih, kekuatan yang lebih, eh, dia bisa saja membuat pasangannya tersebut takut gitu. Nah ketika pasangannya takut, nah di situ masalahnya dia bisa mengontrol, di situ dibilang pada titik tersebut pelaku akan mulai mendominasi segala aspek dalam relasinya dengan si korban. Jadinya artinya pasangan tersebut yang laki-laki tersebut yang memiliki kekuatan tadi, memiliki power yang lebih tadi, menakuti perempuan atau pasangannya dan gampang untuk mengontrolnya gitu ya, mengontrol dalam arti kayak misalnya kalau dalam pasangan atau pacaran mungkin kayak overprotective, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh seperti itu, pakaiannya harus yang kayak gini-gini gitu-gitu ya. Jadi mengontrol semua dalam segala aspek dalam relasinya begitu. Jadi ini yang tidak sehat. Ini mengapa terjadinya kekerasan. Begitu kan Kak Chris? Betul sekali, dan jangan lupa teman-teman bahwa pelakunya itu tidak selalu laki-laki ya. Jadi laki-laki pun juga bisa menjadi korban. Begitupun dengan perempuan. Perempuan tidak selalu ada pada posisi korban, tetapi juga bisa menjadi pelakunya gitu. Jadi semua itu tidak terkait dengan gendernya, kita semua itu berpotensi menjadi pelaku dan juga menjadi korban, begitu. Iya benar sekali. Boleh kita next kan? Ya teman-teman kami ingin teman-teman boleh scan barcode di depan. Kita mau main sebentar saja. Ada beberapa pertanyaan tentang relasi kita begitu. Jadi boleh jawab sejujur-jujurnya saja gitu ya. Kita kasih waktu sebentar doang, hanya beberapa pertanyaan. Berapa menit nih Kak Ebes waktunya? 2 menit cukup rasanya. 2 sampai 3 menit lah ya, oke. Iya siap. Berarti aku nanti setelah baca nanti aku kontak. 11.25 ya. Kita kok salaman di depan. Waktunya 1 menit lagi teman-teman, boleh diisi dengan kemampuan atau jawaban sejujurnya begitu.
Oke, langsung kita bahas saja. Boleh next? Kita mau bahas tentang jawaban-jawaban pertanyaan dari teman-teman. Jadi, kita mau bahas, apapun hasilnya, apapun hasil jawaban dari teman-teman, jika kamu atau temanmu menjawab satu saja pertanyaan di atas dengan ya, dengan jawaban ya, maka kamu dan temanmu memiliki relasi yang tidak sehat dengan pasangan atau dengan kemungkinan membutuhkan bantuan serta dukungan terlepas dari situasi tersebut. Jika jawabannya, yang namanya cinta bukanlah mengontrol pasangan. Cinta justru mengajarkan kita untuk mengontrol diri. Ingat, bukan pasangan, tapi diri kita ya. Terus itu, agar tidak melakukan hal-hal yang membuat pasangan kita menjadi tersakiti, menjadi takut, menjadi terkekang, ataupun menjadi tertekan gitu. Jadi mengontrol diri, bukan mengontrol pasangan kita. Kira-kira ada tambahan dari teman-teman? Ya, terima kasih Kak Yabes. Saya cuma mau ngasih satu contoh nih, yang namanya merasa dikendalikan atau dikontrol itu tidak selalu menderita loh. Kadang-kadang kita dengan sukarela. Pernah beberapa hari yang lalu ada salah satu teman mahasiswa itu curhat, "Mem, saya terpaksa skripsinya agak lambat nih karena saya lagi perhatian sama pasangan saya." Terus saya bilang, "Kamu bucin apa gimana?" Terus setelah berapa minggu kemudian dia bilang, "Saya bucin emang Mem, tapi bucin tolol karena saya nggak merasa bahwa sebetulnya selama ini saya dikendalikan." Nah dari situ saya merasa, ternyata yang namanya dikendalikan tuh tidak selalu merasa tersakiti, terkekang. Mungkin sebenarnya tersakiti sih, tapi dia merasa fine-fine aja. Nah hati-hati dengan yang seperti ini. Mungkin teman-teman tadi ketika mengeklik mengeklik tidak, itu tidak menyadari bahwa sebetulnya saya sedang dikekang loh, saya sedang dikontrol, tapi belum menyadarinya aja, belum merasa tersakiti. So, lebih berhati-hati dengan apa relasi kita. Mungkin nampaknya di permukaan indah, tapi sebetulnya di lapisan lebih bawah lagi itu ada pengendalian atau kontrol dari orang lain. Begitu Kak Yabes. Ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Kita lanjutkan, boleh next. Nah, ini teman-teman ada salah satu penyebab juga dalam relasi itu muncul kekerasan. Jadi ada yang namanya mispersepsi atau stigma-stigma yang muncul dalam masyarakat gitu. Salah satunya begini, anggapan bahwa laki-laki memiliki dorongan seks yang lebih besar daripada perempuan. Jadi ya udah wajar-wajar aja kalau laki-laki lebih bersifat agresif. Padahal itu enggak, konsepnya tuh bukan seperti itu. Kita semua manusia itu sama. Laki-laki dan perempuan itu sama. Kayak yang tadi Yabes bilang, ketika kita berelasi, kita bukan untuk mengendalikan orang lain, tapi untuk mengendalikan diri kita sendiri gitu. Mungkin yang kedua, Yabes? Yang kedua itu ada misalnya mitos nih teman-teman. Mitos bahwa perasaan cinta harus dibuktikan dengan berhubungan seksual. Ini sudah salah sih sebenarnya. Jadi serta muncul anggapan bahwa pria yang mengajak berhubungan seksual pasti akan menikahinya. Jangan salah ya teman-teman. Jadi jangan sampai punya pemikiran seperti ini. Ini adalah mitos bahwasannya ketika kamu pacaran dan akan berhubungan seksual dan kamu akan dinikahi. Jangan gampangnya gini teman-teman, jangan termakan janji-janji manis gitu. Dan itu baik untuk laki-laki maupun perempuan ya teman-teman gitu. Next. Oke, kita masuk pada bagian ketiga yaitu bagaimana kekerasan dalam sebuah relasi baik itu pertemanan ataupun relasi romantis dapat terjadi. Boleh minta tolong Mbak April untuk menjelaskan? Oke, terima kasih Kak Kris dan Kak Yabes. Teman-teman, saya ingin melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana kekerasan dalam relasi terjadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di slide belakang bahwa ada siklus bagaimana sebenarnya kekerasan dalam relasi itu berputar, berulang-ulang. Tadi di awal juga sudah sempat di-mention sama Mem Fenty ya, bahwa tidak semua kekerasan itu terasa menyakitkan, terasa tampak indah padahal terkekang gitu ya Mem. Oke, nah teman-teman mari kita kulik bersama.
Nah, di sini ada 4 tahapan kekerasan dalam hubungan itu. Yang pertama adalah honeymoon phase. Kemudian tension builds, exposure fight, and denial phase. Di next aja biar kita sama-sama bisa baca. Oke, nah teman-teman, di sini honeymoon phase itu kita bisa sebut itu sebagai fase bucin ya. Jadi kita kalau bucin tuh kadang buta dan kita nggak berpikir secara logis apakah sebenarnya saya ini benar-benar bahagia, saya ini dikendalikan atau saya sedang buta aja. Jadi semua tampak-tampak indah aja. Nah, sampai hubungan itu berjalan dan terjadilah konflik. Nah, ini yang kedua ya. Jadi pelan-pelan, tapi di sini contohnya dari laki-laki ke perempuan ya Bu. Padahal itu bisa sebaliknya juga ya. Iyalah, Iya ya. kan ada juga yang cewek mendominasi. Iya bisa juga ya. Lalu cowoknya itu kayak nurut aja kemana aja Iya, betul. gitu kan. Oke teman-teman, jadi meskipun ini penggunaan kata he shows more and more anger and violent behavior, tapi ini nggak hanya laki-laki ya, artinya bisa perempuan yang juga yang melakukan itu. Jadi setelah beberapa lama hubungan berjalan, maka muncullah mulai percikan-percikan kemarahan, api, konflik di antara hubungan tersebut. Kemudian salah satu di antaranya semakin menunjukkan itu, jadi tampak semakin keras dan membuat salah satunya baik laki-laki atau perempuan yang menjadi pasangannya tuh merasa sakit, merasa takut. Nah tadi kita ingat ya ada triangle tentang kontrol tadi ya, ada fear dan di sana yang akhirnya menyebabkan seseorang menjadi terkontrol. Dan yang terakhir adalah denial. Nah biasanya ketika salah satu dari pasangan tersebut merasa sudah sangat sakit, tetapi karena saking bucinnya dia akan minta maaf, justru dia yang akan merasa bersalah gitu. Jadi aku tadi mukul kamu tuh karena sebenarnya aku tuh sayang, aku tuh nggak suka lihat kamu pakai baju terbuka. Jadi aku pukul kamu aja gitu. Ada yang pernah begitu nggak ya kira-kira? Enggak lah ya. Aduh, relate nggak ya ini? Aduh. Nampaknya iya kayaknya ya. Semoga enggak sih. Nggak ada ya di sini begitu ya, sehat semua ya kalau pacaran. Oke. Nah inilah teman-teman yang sering kali terjadi tapi kita nggak sadar ya. Jadi siklus itu terus aja berputar. Nah setelah kita minta maaf dan merasa bersalah karena melogika bahwa dilakukannya kekerasan itu atas suatu maksud yang baik, padahal meskipun itu tentu saja salah, dan itu hubungan itu akan berlanjut lagi, menjadi hubungan yang indah kembali, menjadi hubungan yang manis kembali, dan itu terus berputar. Nah, dari sini teman-teman, tampaknya kita harus sama-sama aware ya tentang bagaimana menjaga relasi dan membangun komunikasi yang asertif, gitu ya. Jadi dalam membangun relasi kita harus dapat mengkomunikasikan dengan betul, dengan baik, di mana hal-hal yang benar-benar membuat kita nyaman atau kita tidak merasa nyaman dan kita berani mengatakan tidak untuk itu gitu ya Bu. Jadi berani bicara dan dapat berkomunikasi secara asertif. Jadi artinya konflik itu tentu tidak terhindarkan ya dalam hubungan, tetapi bagaimana meresolusi konflik itulah yang penting. Gitu. Jadi ketika kita punya masalah, kita bisa bicarakan itu dengan baik. Tidak berarti itu harus memukul, memaki, melakukan kekerasan psikis dan lain sebagainya. Mungkin itu saja sih. Ada yang mau nambahin? Mungkin sedikit menambahkan ya teman-teman. Teman-teman familiar dengan kata silent treatment? Nah, itu adalah salah satu contohnya teman-teman. Jadi ketika ada suatu konflik dalam suatu hubungan gitu, terus salah satunya men-silent treatment kan pihak yang lainnya. Itu kan menjadi tidak sehat relasinya. Yang harusnya penyelesaian konflik itu bisa didiskusikan, dibicarakan secara baik-baik dengan kepala dingin, tapi ya udah diem aja. Kayak ya harusnya kamu ngertilah apa yang aku mau gitu. Padahal kita tuh sama-sama bukan cenayang loh teman-teman. Kita tuh sama-sama manusia biasa yang
kita nggak akan tahu apa yang dimau oleh pihak lain kalau nggak dinyatakan secara jelas gitu. Mungkin itu aja sih Mbak April tambahannya. Oke, satu lagi teman-teman, mungkin ini ya, tadi ada silent treatment dan mungkin kebalikannya, seperti tadi yang udah sempat disinggung sama Yabes, bahwa sebenarnya cinta itu mengontrol diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita marah, mungkin perlu kita pelajari bagaimana kita mengontrol anger kita. Bagaimana kita mengontrol anger kita sampai kita bisa berbicara dengan baik, dengan kepala yang dingin, dan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tidak artinya marah langsung kita pukul, kita hantam, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi itu juga perlu kita perhatikan bagaimana ketika saya marah, apa yang harus saya lakukan dulu, baru saya bisa berbicara dengan baik. Begitu. Oke? Oke, sudah? Sudah oke? Oke, boleh di next slide. Nah teman-teman, ini ada beberapa bentuk kekerasan dalam relasi. Kalau dari teman-teman nih, menurut teman-teman ada yang tahu kekerasan itu apa aja? Kekerasan apa contohnya? Kekerasan seksual. Ada yang bilang psikis, fisik. Oke, benar ya teman-teman. Jadi boleh di next slide. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam relasi. Yang pertama, kekerasan fisik. Yang pasti itu menyebabkan seseorang tersakiti secara fisik. Ini kayak yang digambar, contohnya ditendang gitu kan. Ditendang, terus ada lagi kayak misalnya ditampar, dipukul. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kekerasan fisik. Next. Yang kedua, ada kekerasan psikologis yang menimbulkan ketakutan di pihak korbannya, terus tidak punya rasa percaya diri, merasa rendah diri, merasa tidak berdaya gitu. Salah satu contohnya adalah gaslighting, manipulasi, playing victim, itu contoh-contohnya. Mungkin kata-kata itu sudah familiar di teman-teman karena itu juga sudah banyak dibahas di media sosial sekarang. Next. Yang ketiga, kekerasan verbal secara ucapan. Menghina, merendahkan orang lain. Teman-teman familiar dengan body shaming? Itu adalah salah satu contohnya. Ketika kita ketemu dengan orang, katakanlah gini ya, saya dengan Mbak April misalnya, udah lama banget gak ketemu. Habis itu terus ketemu lagi terus kayak, ya ampun Mbak April kok sekarang gendutan. Nah, itu salah satu body shaming teman-teman. Kayak gitu. Nah itu tuh menyakiti, mungkin aja yang kayak Mbak April sekarang ketawa-ketawa gitu. Bisa jadi dalam hatinya, Grace ini apa sih? Kayak gitu. Kan kita gak pernah tahu hati orang ya. Nah itu salah satu contoh kekerasan verbal. Next. Boleh tambahin sedikit? Oh iya silakan Bu Fenty. Termasuk kekerasan verbal itu kalau yang saya terima itu kayak gini nih, misalnya biasanya teman-teman tuh manggilnya Fenty gitu kan. Fenty, kacamatamu sekarang tebel banget, terus kamu pasti kebanyakan baca sambil tidur ya, kamu pasti nggak merawat. Lalu langsung ya secara verbal membuat saya merasa iya saya sudah salah. Jadi ada judgement juga ya Bu ya, gitu. Nah selanjutnya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini ya tindakan yang menghina, merendahkan, menyasarnya ke fungsi seksual seseorang. Misalnya yang paling sederhana ini deh teman-teman, catcalling. Ada cewek lewat terus kayak cantik, digituin. QQ, nah itu salah satu contohnya gitu. Disiulin gitu. Habis itu terus ini kalau cowok lewat terus di depannya cewek-cewek segerombolan gitu terus kayak ya ampun ganteng banget sih gitu. Ganteng, digoda-godain juga. Jadi yang bisa ngegodain tuh gak cuman cowok, tapi cewek tuh juga kayak gitu. Nah itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual. Jadi apa yang kita anggap selama ini mungkin kayak sepele, bercanda, itu tuh bisa masuk dalam kekerasan seksual. Apalagi ketika pihak lainnya itu merasa risih, gak nyaman. Terus jadi kayak, ya apa sih ini, kayak gitu. Itu udah masuk kekerasan seksual ya teman-teman. Next. Nah, kalau yang tadi selalu saya contohkan itu adalah kekerasan yang terjadi secara luring, secara langsung gitu.
Tapi ada juga kekerasan yang terjadinya di dunia digital. Kita menyebutnya dengan KBGO. Ada yang tahu kepanjangannya? Ya, mungkin belum familiar ya. KBGO itu adalah kekerasan berbasis gender online. Jadi kekerasan berbasis gender yang melibatkan media sosial, teknologi seperti itu. Next. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan KBGO? Ini kenapa kita highlight? Karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus tentang KBGO. Dan sejak COVID kemarin itu meningkatnya 300%. Ini berdasarkan data ya teman-teman. Berdasarkan data survei itu meningkatnya 300% dari yang sebelum-sebelumnya. Itu sejak COVID. Jadi apa yang terjadi adalah penyebaran konten intim yang non-konsensual atau tidak atas persetujuan pihak yang ada di konten itu gitu. Lalu pelaku ini memanfaatkan konten intim ini untuk balas dendam, untuk pemerasan kayak gitu. Mungkin kita lihat sedikit contohnya. Next. Yang pertama revenge porn. Jadi ini adalah pornografi balas dendam. Misalnya gini, berelasi nih, relasi romantis, pacaran gitu. Terus ya akhirnya mereka pada saat menjalin relasi itu membuat kesepakatan ada hal-hal yang intim yang mereka lakukan. Gak apa-apa, itu kan kesepakatan mereka. Tetapi ketika salah satu pihak mengatakan kayak aku mau putus aja, aku mau selesai aja. Lalu pihak lainnya itu sakit hati terus mengancam. Kalau kamu putusin aku, kalau kita udahan konten-konten itu atau foto-foto, video-video yang ada di aku sebarin. Nah, itu kan bentuk dari balas dendam rasa sakit hatinya dia. Ini kita sebutnya sebagai revenge porn. Lalu next, yang kedua ada sextortion. Gabungan dari seksual dan extortion atau pemerasan seksual. Contohnya gini, teman-teman menjalin relasi pertemanan baru dengan dating apps. Ada yang pakai dating apps, Tinder gitu. Nah kayak gitu, terus atau pakai sosial media yang umum-umum deh kayak DM Instagram, habis itu terus juga Messenger Facebook kayak gitu. Ketika kita berteman nih ya, berteman dengan orang baru yang belum pernah kita kenal, yang belum pernah ketemu sama kita, habis itu terus makin lama makin dekat, akhirnya video call yuk, mau video call. Dengan segala bujuk rayunya itu akhirnya kesepakatanlah mereka melakukan aktivitas intim. Tapi tanpa diketahui pihak yang lainnya, di-record. Kan sekarang handphone tuh bisa screen record ya. Kalau kita video call gitu bisa di screen record, nah itu di-record seperti itu, terus itu dijadikan alat untuk pemerasan. Kalau kamu tidak mau transfer aku sekian juta, video ini akan tersebar luas di media sosial. Kalau kamu tidak mau melakukan ini lagi dengan aku, video ini atau foto ini aku sebarkan. Nah itulah yang kita sebut dengan pemerasan seksual gitu. Next. Nah ini apa sih sebenarnya yang dialami kayak yang tadi udah aku jelasin juga, ada penyebaran konten intim non-konsensual dengan memanfaatkan teknologi digital, terus ancaman penyebaran konten intim, pemaksaan terhadap korban untuk memproduksi lagi. Jadi enggak hanya cuman mengancam untuk disebarkan, tapi mengancam untuk melakukannya kembali gitu. Dan pencurian konten intim oleh pelaku atau dengan meretas akun digital. Teman-teman pasti udah nggak asing dengan yang namanya hack ya. Kayak misalnya kalau sekarang nih kan banyak ya mahasiswa-mahasiswa itu punya second account. Yang di first account-nya itu akun yang untuk menampilkan yang ya udah oke, kegiatan apa segala macam. Tapi biasanya di second account itu kita lebih open, lebih terbuka, lebih nyaman karena biasanya tuh cuman orang-orang terdekat. Tapi ketika second account ini dihack, atau bahkan dari orang terdekat kita, itu mengambil konten kita, itu masuknya udah ke sini. Masuknya udah ke KBGO. Karena itu kan tanpa persetujuan gitu. Next. Kita masuk ke bagian 5, dampak dari kekerasan dalam relasi. Jadi pasti ketika ada sesuatu yang negatif, pasti ada dampaknya ya teman-teman. Next.
Yang pertama, dampak secara fisik dari kekerasan. Yang pasti ada luka fisik, lebam, memar, terus mungkin Kak Yabes ada tambahan? Jadi ada luka fisik kayak tadi Kak Grace bilang, luka fisik kayak lebam, memar, atau mungkin kayak goresan segala macam gitu ya, yang artinya kayak dampak-dampak yang berhubungan dengan fisik kita begitu ya, karena akibat dari kekerasan fisik tadi, begitu kira-kira Kak. Nah, selanjutnya ada dampak apa lagi nih Kak Yabes? Next. Nah selanjutnya itu ada dampak psikologis dari kekerasan, misalnya nih ada perasaan rendah diri, ada perasaan trauma, ini yang mungkin sering mungkin kita dengar gitu ya, trauma. Ada serangan panik nih, terus selanjutnya itu ada depresi begitu Kak. Nah, serangan panik ini contohnya kan itu panic attack ya. Misalnya dia mengalami kekerasan, jadi dampaknya adalah ketika dia berada di depan umum seperti ini, dia bisa tremor, gemeteran. Atau ada juga yang muntah-muntah, sakit perut. Itu salah satu contohnya, tapi tidak selalu ketika orang merespon seperti itu, tubuhnya merespon seperti itu tidak selalu karena ada kekerasan. Tapi akibat kekerasan juga bisa mengakibatkan hal-hal itu tadi. Lalu mungkin ada tambahan dari Bu Fenty? Oh, oke, iya. Yang paling parah itu yang depresi itu, karena saya walaupun tidak sering ya, tapi saya menemukan beberapa teman mahasiswa itu bahkan prestasinya itu menurun dengan sangat-sangat drastis, ternyata dirunut-runut karena depresi. Dan beberapa kasus lebih parahnya depresinya itu akibat kekerasan seksual. Jadi mengganggu performance belajar mereka gitu. Lalu mungkin ini sedikit menambahkan dari yang Bu Fenty katakan ya tentang depresi. Jangan dibayangkan ketika kita bilang kalau kita depresi itu self-diagnose. Jadi kita cuma lihat ininya aja, kayak gejala-gejalanya aja di internet, di Google gitu, terus kayaknya aku depresi nih, bukan seperti itu. Jadi depresi itu memang harus ada diagnosa yang jelas dari psikolog atau psikiater, begitu. Next, mungkin Kak Yabes, dampak sosial budaya. Ya ini dampak sosial, budaya dan juga ekonomi dari kekerasan ya teman-teman. Misal ini kesulitan bersosialisasi, terus itu ada membutuhkan biaya untuk pemulihan kesehatan. Mungkin kesulitan biaya bersosialisasi mungkin kita lihat nih ya teman-teman bisa dapat gambaran gitu kira-kira bagaimana mungkin ada seseorang yang sulit berkomunikasi kepada temannya karena dia merasa dijauhin, dihindarin begitu gitu. Jadi ada dampak-dampak yang seperti ini karena mungkin dia merasa kayak dia sudah kena kekerasan seksual, kita harus hindari tidak berteman dengan dia begitu ya. Jadi itu dampak sosial budaya. Selanjutnya ada membutuhkan biaya untuk memulihkan kesehatan, artinya tidak mempunyai biaya seperti itu untuk memulihkan kesehatannya tadi akibat dari kekerasan yang dia alami begitu. Boleh next? Oke, selanjutnya bagaimana sih kita bisa menghindari kekerasan dalam relasi? Next Kak. Oke, sebelum masuk kepada yang namanya boundaries, kita perlu memahami dulu yang namanya consent atau persetujuan. Jadi persetujuan ini kita ada singkatannya gitu. Di sini ada phrase. Phrase-nya bukan phrase dalam artian kentang gitu ya teman-teman, tapi ini adalah singkatan dari yang pertama itu freely given. Artinya persetujuan itu diberikan secara sukarela tanpa paksaan. Jadi bukan di bawah pengaruh yang pihak yang mendominasi. Memang dia sukarela memberikan persetujuan itu. Yang kedua, reversible, dapat dibatalkan kapan aja. Contohnya gimana Mbak April? Kalau dapat dibatalkan kapan aja itu gimana? Oh, ditembak ya. Oke, reversible. Jadi teman-teman, kalau kita punya konsen terhadap suatu relasi, reversible itu artinya kesepakatan itu bersifat temporer atau tidak selamanya. Misalkan
hari ini saya mau pergi dengan pasangan saya misalkan. Nah hari itu misalkan dia bersedia untuk jalan dengan saya, misalkan dengan gandengan tangan gitu. Tetapi belum tentu ketika minggu depan saya ngajak dia lagi, dia mau melakukan hal yang sama. Begitu juga berlaku dengan semua hal. Jadi tidak semua orang mempunyai tingkat open diri yang sama antara satu dan yang lain. Mungkin pada satu orang lain digandeng itu biasa aja, pelukan misalkan biasa saja, tapi bagi orang lain bisa jadi itu mengganggu. Jadi itu ya teman-teman, reversible artinya itu temporer. Jadi kita tidak bisa menempatkan kesepakatan itu dalam waktu yang lama. Jadi selama pacaran boleh begitu, terus itu enggak ya Kak Grace. Jadi ya harus temporer per waktu. Oke, terima kasih Mbak April untuk bantuan penjelasannya. Yang ketiga itu inform, artinya dinyatakan secara jelas, tegas, dan secara jujur. Kalau teman-teman familiar dengan kata terserah, ya udah deh ngikut aja, itu berarti tidak dapat diartikan dia memberikan persetujuan yang jelas gitu ya teman-teman. Bisa jadi sebenarnya kayak ya dia ya iya enggak, itu kan masih abu-abu. Jadi konsen atau persetujuan itu benar-benar harus dinyatakan secara jelas gitu. Terus yang keempat, entusiastik, artinya semua pihak harus antusias dalam melakukannya. Misalnya aku mau pergi sama pasanganku, ya dua-duanya harus antusias. Aku mau pergi sama temanku, dua-duanya harus antusias. Atau dua atau lebih ya, maksudnya kayak ketika dalam satu kelompok pun itu ya semuanya harus antusias. Ketika ada salah satu yang tidak antusias, itu berarti sebenarnya dia bisa dibilang belum menyatakan persetujuannya secara jelas gitu. Dan yang terakhir spesifik, diberikan untuk hal yang bersifat spesifik dan tidak bisa disamaratakan. Misalnya kalau ya udah setuju nih digandeng, belum tentu juga dia setuju dirangkul. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan bahwa ketika dia setuju digandeng, terus dia juga setuju dirangkul, dipeluk gitu, enggak. Gitu. Next. Nah, pentingnya tentang konsen atau persetujuan ini adalah supaya kita bisa memahami yang namanya boundaries atau batasan. Ketika kita sudah paham dengan seperti apa sih konsen yang jelas, persetujuan yang jelas itu dinyatakan, kita juga bisa menghargai boundaries orang lain, batasan orang lain. Dan batasan itu sifatnya fleksibel. Jadi biasanya semakin dekat seseorang, itu batasannya juga bisa semakin tipis gitu. Tapi semakin tidak kenal, itu batasannya bisa semakin tebal gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan, Bu Fenty? Mungkin akan saya rangkai dengan yang bagian selanjutnya. Oke. Alright, jadi dari Kak Grace tadi kita belajar bahwa di dalam suatu relasi semua orang itu memiliki batasan, boundary. Batasan itu apa? Batasan itu di mana kita bisa merasa nyaman atau tidak nyaman. Tidak hanya dalam urusan seksual, tetapi juga dalam relasi lainnya. Saya pernah memberikan semacam sosialisasi bersama Kak Grace juga di suatu SMP di Jogja. Menarik, adik-adik murid SMP ini bahkan berkata, Bu, bagaimana terus kalau misalnya di Jawa Timur itu orang itu mengumpat-ngumpat untuk menunjukkan keakraban? Apakah itu termasuk bullying, apakah itu termasuk kekerasan? Kan itu budaya mereka. Nah, dari sini saya justru belajar bahwa ya mungkin yang dinamakan boundary untuk teman-teman dari Jawa Timur misalnya, itu bahkan mengumpat satu sama lain itu enggak masalah. Tetapi mungkin di budaya lain udah beda nih ceritanya. Jadi boundary itu fleksibel. Kemudian boundary itulah yang menciptakan konsen, persetujuan. Berarti kalau aku mengatakan ini padamu, itu menyinggung perasaan atau tidak. Kalau saya melakukan ini padamu, apakah itu membuatmu nyaman atau tidak? Ketika jawabannya adalah tidak, maka di situ terjadi konsen. Tapi jangan sampai jawaban tidak itu karena terpaksa. Jadi
Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Padahal sebetulnya terpaksa. Oke, alright. Nah, dari situ mari kita sekarang mencoba melihat sebenarnya relasi yang sehat itu seperti apa. Bisa tolong next slide, ya. Relasi yang sehat dan aman itu seperti apa? Baik, saya mulai dari mendeskripsikannya dulu. Kita lihat bersama-sama. Relasi yang sehat adalah relasi yang bertahan lama dan membuat kedua belah pihak merasa berbahagia. Oke. Well, apakah relasi yang tidak sehat itu tidak bertahan lama? Kadang-kadang tetap bertahan lama, tapi persoalannya membuat salah satu atau kedua belah pihak tidak berbahagia. Jadi ketika salah satu tertekan, salah satu selalu merasa sedih, merasa marah, atau bahkan kedua-duanya, nah disitulah relasi itu tidak sehat. Kita kupas satu persatu. Contoh 8 perbedaan antara relasi yang sehat atau tidak sehat yang biasanya teman-teman sebut sebagai relasi toksik. Oke, next slide. Oke. Minimalnya 2 orang yang memiliki relasi yang sehat itu saling percaya satu sama lain. Oke, memberikan kepercayaan pada satu sama lain itu penting. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman langsung curiga aja, misalnya dengan pasangan, curiga aja, di HP-nya dia chattingan sama siapa aja ya, itu sama cowok yang itu ya enggak ya. Pokoknya kita penasaran aja, curiga aja. Nah itu sudah tanda-tanda relasi yang enggak sehat. Oke, relasi yang sehat itu saling mempercayai. Next slide. Oke, 2 orang yang memiliki relasi yang sehat itu berbagi nilai-nilai bersama. Jadi bukan pokoknya aku maunya begini. Menurutku mencontek itu enggak apa-apa. Terus yang satunya enggak, aku enggak setuju. Terus memaksakan satu sama lain, tidak berbagi. Relasi yang sehat pasti akan berbagi visi dan misi bersama. Next, relasi yang sehat itu setiap orang di dalamnya merasa turut berbahagia ketika partnernya mencapai prestasi. Oke, jadi kita ikut bahagia. Mungkin kalau teman-teman yang contoh pasti itu, tapi yang di sini belum ya. Satu teman habis pendadaran, terus semuanya berkumpul ngasih bunga. I'm happy for you. Terus selamat ya, sudah bebas. Itu selamatnya beneran apa ngikut-ngikut aja? Kalau beneran berarti that's a good relationship. Itu berarti relasi yang sehat, relasi yang baik. Tetapi ketika seseorang berprestasi, lalu kita menganggap prestasi orang itu sebagai ancaman atas kedudukanku, ancaman atas posisiku, nah sudah relasi dengan orang tersebut nggak sehat sama sekali. Next. Bertumbuh bersama. Oke, bertumbuh bersama maksudnya begini, ya kalau misalnya kita tahu teman kita melakukan kesalahan, ya ditegur. Saling mengingatkan. Jangan hanya diem aja, oke, jangan hanya diem aja, udah tahu dia salah, terus diem aja. Atau malah tiba-tiba datang memarah-marahi, sehingga tidak terjadi dialog. Jelas itu relasi yang tidak sehat. Oke, next. Masing-masing memiliki ruang pribadi atau privasi. Apakah ada dari teman-teman yang berteman, terus ngekor teman itu terus, kemana-mana barengan. Oke, pokoknya nggak pernah biarin partner kita itu memiliki waktu untuk sendiri. Kan kita juga kadang-kadang pengen sendiri ya. Pengen, oke, just give me time, kan minta me time. Saya itu kadang-kadang heran, beberapa teman itu kalau sama teman nggak berani minta me time, tapi nanti sama orang tua minta me time. Pokoknya Pak, Mah jangan ganggu aku sedang memerlukan me time. Tapi temennya nempel kayak permen karet. Oke, next.
setara. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Yabes, Kak Grace, semuanya harus setara, harus saling menghargai, jangan satu mendominasi yang lain. Kalau ini contoh yang sering saya amati sih di kelas, nggak harus dengan kekerasan seksual ya, di kelas. Tugas kelompok, terus ada bertiga misalnya. Ada satu kelompok itu, yang satu orang itu cenderung merintah-merintah temannya. Mengatur. Pokoknya kamu kerjain ini ya, kamu kerjain bagian itu, kamu print, bla 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 bla. Terus dia sendiri enggak ngapa-ngapain. Tapi mengintimidasi, pokoknya kamu nurut aja. Oke, itu pengertian setara. Oke, jadi semuanya equal. Satu lemah dalam hal ini dibantu. Karena tidak ada orang yang super kan, memiliki kelebihan dalam satu hal pasti memiliki kelemahan dalam hal lain dan sebaliknya. Oke, sepertinya itu ya. Ada yang mau ditambahkan, Kak Grace, Kak Yabes atau Mbak April? Belum? Oke, slide selanjutnya. Nah, tadi sepertinya Kak Grace sudah menyebutkan, kita bukan cenayang, ya kan? Kita bukan cenayang. Kita harus bisa mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi jangan diem aja, nanti keluarnya jadi pukulan, oke? Atau diem aja terus langsung memusuhi, nggak ngajak ngomong, terus yang dimusuhi nggak tahu salahnya apa. Oke, itu semua adalah ciri-ciri atau perbandingan antara relasi yang sehat dan yang tidak sehat. Baik, selanjutnya, maaf. Ada hal khusus nih dalam relasi yang sehat, khususnya di era digital. Nampaknya teman-teman saya di sini yang masih mahasiswa itu lebih relate nih untuk urusan digital. Silahkan, saya Kak April. Iya. Ya. Oke teman-teman, mari kita lanjut ya ke bab berikutnya. Coba tolong di next. Oke, ini adalah relasi sehat dan aman di era digital. Hari ini kita tentu tidak bisa terpisah dari gadget, dari internet, sosial media dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa tips dari kami bagaimana berelasi secara aman di era digital. Nah, ini bisa teman-teman baca juga di slide ya, tampak di layar. Jangan memposting informasi yang terlalu personal. Nah, mungkin yang sangat basic banget itu adalah password pakai tanggal lahir ya teman-teman. Baik dibalik ataupun formatnya tanggal dulu, tahun dulu, bulan dulu, baru tanggal dan lain sebagainya, sebaiknya jangan dilakukan ya. Mungkin kita bisa mencari hal-hal lain yang mungkin orang lain gak terpikir gitu. Nah, selanjutnya penggunaan privasi setting. Nah, biasanya kalau contoh nih misalnya di Instagram, kita bisa bikin settingan, kalau orang yang kita follow dia nggak bisa reply story kita, misal seperti itu. Jadi itu adalah bentuk antisipasi ya, biasanya kan di Instagram juga suka ada spam, nah itu mungkin membantu kita juga. Selanjutnya adalah, nah ini, menggunakan nickname di aplikasi dating. Teman-teman yang mungkin kesepian dan mencari teman online, tidak masalah ya, tetapi kita perlu menjaga diri juga, jadi jangan pakai nama lengkap, pakai nickname. Pakai nickname yang mungkin itu unik dan tidak cukup menggambarkan diri kita secara langsung. Jadi mungkin nanti setelah perkenalan, tetapi ketika langsung kita menggunakan nickname aja. Nah begitu. Selanjutnya, nah ini tidak menerima permintaan perteman dari orang yang mungkin tidak kita kenal. Nah ini juga bahaya untuk zaman sekarang. Banyak privasi dan setting yang bisa kita gunakan baik di email, misalkan menggunakan double privasi, kemudian di sosial media, di Facebook, di Instagram, juga di WhatsApp kita bisa men-setting siapa aja yang bisa lihat misalkan status kita atau kapan kita online, jadi kita sangat punya kontrol di sana, jadi itu bisa kita manfaatkan. Nah selanjutnya, jangan mengklik atau mendownload file-file. Nah ini yang lagi marak belakangan.
seminggu yang lalu saya tuh dikirimin sama nomor gak dikenal di WhatsApp undangan tetapi belakangnya .apk. Nah hati-hati teman-teman, biasanya itu adalah scam. Ketika kita download dia akan merekam semua data password kita. Karena di handphone kan ada m-banking, nah ada password sosial media juga, ada email juga. Nah itu berbahaya, jadi kita harus aware soal itu. Penggunaan cover pada webcam. Nah ini juga saya juga menggunakan di laptop. Kadang-kadang ini juga bisa menjadi alat scamming menggunakan layar di depan gadget kita. Yang terakhir itu menginstal aplikasi antivirus. Nah ini basic ya, pasti di laptop-laptop sekarang atau di gadget sekarang pasti udah ada. Oke, selanjutnya tidak mendokumentasikan area privasi. Saya sebagai pengguna sosial media dan saya sangat suka mengamati perilaku orang-orang dalam menggunakan sosial media. Sebenarnya cukup abu-abu juga ya Bu, di mana batasan privasi antara satu orang dan orang lain. Kadang-kadang di antara kita tuh ada yang sangat senang berbagi. Nah, tetapi teman-teman, memang sosial media untuk berbagi. Tetapi kita perlu memfilter apa-apa yang perlu kita bagikan dan enggak. Misalkan seperti rumah, nomor rumah misalkan, alamat, dan kadang-kadang tuh yang biasanya nampak tuh bahkan di bio ditulis tuh biasanya tanggal, tahun lahir. Nah itu juga cukup pribadi ya menurut saya. Hari ini ketika kita tahu nama lengkap seseorang secara asli, itu tidaklah sulit teman-teman untuk melacak siapa kita. Jadi ya be aware gitu ya. Selanjutnya, nah ini buat teman-teman yang bucin, ya tidak disarankan untuk berbagi password sosial media, m-banking dan lain sebagainya. Tetap punya beneris ya. Saya sering lihat nih dan sering tahu teman-teman yang pacaran dan akunnya tuh di-link-kan. Jadi Instagramnya di satu akun gitu Bu. Selanjutnya, nah ini ya. Jadi ya gini ya guys ya, tidak semua orang harus tahu kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu oversharing. Nah ini bisa kita gunakan dan kita kelola dengan bijak. Apa yang perlu kita share dan tidak, supaya tidak membahayakan diri kita juga. Termasuk foto-foto yang sering kita upload dan juga termasuk ketika kita membuat story atau mungkin feed Instagram yang di sana ada muka orang lain terpampang dengan jelas. Saya secara pribadi menerapkan kalau bikin story dan itu ada muka orang lain selalu saya stikerin. Ya apapun itu adalah privasi. Nah mungkin teman-teman bisa juga mulai berpikir tentang itu bahwa kadang-kadang ya orang yang bersangkutan tidak tahu bahwa kita membuat cerita tentang mereka di sosial media. Dan kita juga tahu bahwa betapa dahsyat dan hebatnya kekuatan netizen kita hari ini. Jadi itu perlu kita waspadai bersama. Oke, saya rasa itu aja Bu. Mungkin ada yang ditambahkan teman-teman? Oke Mbak April, terima kasih. Saya mau menambahkan sedikit tadi yang mengenai, sebentar. Tidak berbagi password dan medsos dan juga dompet digital. Mungkin slide sebelumnya. Oke. Ya, yang ini. Jadi begini teman-teman, kadang ketika kita sudah terlalu percaya dengan seseorang, iya, memang ketika kita berelasi baik dengan seseorang kita bisa share semua yang sebenarnya itu adalah privasi gitu, karena kita merasa sudah dekat, kita percaya dengan dia. Tapi balik lagi, tidak ada yang orang itu benar-benar stagnan, jadi tidak berubah-ubah gitu. Setiap orang itu ada perubahan-perubahannya. Bisa jadi hari ini baik, tapi besok tidak gitu. Dan itu baik dalam relasi pertemanan, relasi romantis, relasi apapun. Jadi itu perlu diwaspadai ya teman-teman. Lalu satu lagi, tadi yang tambahan sedikit yang tentang menerima pertemanan dari orang asing. Kalau ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, jadi di Instagram saya kan saya private account gitu. Tapi kalau private account itu kan ketika ada DM masuk, dia ada kayak pemberitahuannya kayak bisa
terbaca atau tidak gitu, setuju dibaca atau tidak gitu. Nah, saya beberapa kali menerima DM itu dari akun yang sepertinya terpercaya. Karena followersnya banyak, postingannya sudah lama, tapi ternyata itu adalah akun-akun yang mungkin hasil hack, saya juga tidak tahu. Tapi akun-akun ini digunakan untuk mengambil konten-konten intim kita. Dan tidak hanya konten-konten intim, jadi gini maksudnya konten intim tuh gini, kalian ketika menerima DM itu dibujuk rayu dengan iming-iming, kalau yang pernah saya dapetin tuh seperti ini, kamu akan saya berikan uang sekian dolar per minggu, tapi kamu fotokan area intimmu, seperti itu. Dan itu kan masuknya sudah ke KBGO gitu. Nah lalu juga bisa jadi ketika kita sembarangan menerima permintaan pertemanan, foto-foto kita itu bisa diedit menggunakan AI. Betapa canggihnya teknologi saat ini kan teman-teman, jadi berhati-hatilah dalam menjalin pertemanan di media sosial. Mungkin itu aja tambahannya. Saya boleh nambah sedikit, yang perkara sharing tadi ya, jangan oversharing, terus mungkin ditempelin stiker gitu. Tapi ada beberapa juga kasus tuh gini, kan kita mau berbagi bersama nih, oke kita hore-hore bersama kok. Kita terapkan prinsip consent dan boundary. Jadi kalau memang kepingin banget berbagi dan nggak rela kalau itu wajah teman ditutupi stiker gitu, ya udah minta izin sama temennya, keberatan nggak kalau ini ku taruh ke Instastoryku. Kalau misalnya oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira tidak mendapat konsen, ya mungkin langkah Mbak April bisa ditempuh. Begitu. Oke, terus masih ada lagi? Oh, Oke. iya. Next 3 kali sepertinya. Satu lagi. Terima kasih. Nah, sekarang tentu itu semua kan apa ya? Hal-hal yang kita harapkan tidak terjadi. Itu idealnya. Teoritis itu ideal. Oke, persoalannya adalah kalau sudah terlanjur nih, mungkin sekarang ini ada teman entah di ruangan ini atau di luar ruangan ini sudah merasa ada pressure karena sebetulnya sudah mengalami KBGO ini. Nah terus apa nih yang bisa kita lakukan? Apa terus mojok di kamar menangis sampai berhari-hari berbulan-bulan? Sampai akhirnya kita merasa trauma, depresi dan harus mendapat perawatan dari ahli jiwa. Oke, ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan ini terjadi, jangan langsung panik, terus semua postingan itu dihapus, enggak, justru simpan barang buktinya. Oke, ketika ada share foto yang terlalu intim, foto kita terlalu intim, jangan langsung dibuang, jangan langsung di-del, simpan sebagai bukti. Itu berat, saya tahu itu berat. Tapi demi menegakkan hukum, simpan. Kemudian putuskan komunikasi dengan pelaku, blok kayak nomornya gitu, unfollow. Kemudian setelah itu kita pikirkan, ini nih foto saya nih sudah tersebar nih. Oke, kita lihat. Ada risiko apa saja nih yang kalau saya akan menindaklanjuti kasus atau peristiwa ini. Kalau misalnya fotonya terlalu intim gitu ya kayak Bes, tapi wajahnya masih blurred gitu. Oke, mungkin risikonya agak rendah. Tapi kalau semuanya sudah eksplisit, nah perlukah kita membawa ke ranah hukum? Timbang-timbang semuanya, oke. Atau mungkin saya mau diam aja, tapi orang tua nih nanti ada risiko akan diberitahu nih oleh pelaku. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Next, jadi intinya ketika sesuatu yang tidak menyenangkan itu terjadi, kita bijak. Bijak memikirkan langkah apa yang harus dan bisa kita lakukan. Sepertinya ada beberapa langkah. Next slide.
Oke, ada beberapa pilihan. Saya ingin pelaku diproses secara hukum, tapi ada juga takut. Ada beberapa cara, bisa lewat jalur hukum, kalau memang itu sudah kriminal, laporkan ke polisi, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih bisa dibicarakan, oke, mediasi, cari seseorang untuk menengahi, mencari. Oke, mediasi itu mungkin musyawarah gitu ya, musyawarah, mufakat, oke kamu ambil, tarik nih, oke take down kontennya. Atau melakukan somasi, ini lebih resmi, oke melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan secara jalur hukum, tapi belum sampai pengadilan. Nah itu yang bisa kita lakukan. Lalu Kak Yabes akan melanjutkan dengan akhir dari presentasi kita. Oke, boleh next. Ya, ini merupakan slogan dari kami Satgas PPKS, melari melangkah bersama mewujudkan ruang aman. Jadi melalui slogan ini kita bisa membangun relasi yang aman di lingkungan kampus kita secara khusus begitu. Boleh next. Dan ini slide terakhir kami, ini merupakan hotline dari kami, ada nomor, Instagram, bukan promosi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku boleh difoto, kira-kira mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu dibahas gitu, didiskusikan, boleh langsung hubungi nomor tersebut. Dan kan saya pikir mungkin semua di sini punya Instagram, boleh langsung follow Instagramnya, bukan promosi, karena di situ banyak informasi yang mungkin teman-teman bisa dapat. Ada pelajaran-pelajaran yang mungkin teman-teman belum dapat sebelum-sebelumnya gitu ya. Saya pikir begitu dari presentasi dari kami, penjelasan dari kami akan buka sesi tanya jawab. Teman-teman yang punya pertanyaan atau punya kebingungan, punya hal yang ingin dibahas gitu, kami boleh angkat tangannya, kami akan, oke, boleh kakak yang di situ, boleh kakak yang di sana, ada mau lagi? Oh, kakak yang di sana. 3 dulu ya teman-teman, nanti kita bahas selanjutnya. Ya. Yang sebelah situ. Selamat pagi teman-teman dan kakak-kakak. Boleh perkenalkan namanya dari prodinya. Baik, perkenalkan nama saya Francisca Valentina, saya dari Prodi Manajemen Angkatan 2023. Terima kasih atas penjelasannya. Dan saya ingin bertanya dan ngepointing terkait yang poin ketiga tadi, kekerasan. Kekerasan ada kekerasan psikologis. Nah, tadi disebutkan jika kekerasan psikologis itu kan ada gaslighting, ada manipulatif, ada playing victim. Nah, kemudian mereka ini orang-orang yang berperilaku seperti ini biasanya mereka memiliki bonding atau pendekatan yang smooth. Jadi mereka tahu cara main seperti yang kayak tadi, awalnya euforia, kemudian nanti baru di akhir, wah tahu akhirnya ternyata kayak gini. Nah mungkin dari kakak-kakak sendiri ada ciri-ciri mereka atau ada tips untuk mengenali orang-orang seperti itu tuh biasanya punya pola atau ciri yang seperti apa sih? Itu pertanyaan saya yang pertama untuk membuat kita aware. Lalu yang kedua, ada yang kadang tuh untuk verbal, komunikasi verbal, kadang ada yang dibungkus candaan. Dan biasanya itu terjadi di lingkungan pertemanan kita gitu. Kadang teman-teman atau teman kita sendiri tuh membungkus sesuatu yang mungkin menurut kita menyakitkan, tapi dengan candaan. Dan kita juga merasa tidak nyaman sebenarnya. Tapi karena dia bungkus dengan candaan, karena dia bungkus dengan ini, akhirnya kita ikut ketawa. Tapi dalam hati, wah kok kayak gini ya. Nah itu kira-kira mungkin tindakan yang paling tepat untuk menanggapi hal tersebut itu seperti apa? Sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjut. Pertanyaan kedua dari kakak yang sebelah sana. Tes. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Andini dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Setelah mencermati penjelasan yang diberikan, fase Daniel tampaknya menjadi salah satu titik kritis di mana korban seringkali menyalahkan diri sendiri dan terjebak dalam siklus kekerasan. Yang ingin saya tanyakan, lalu bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membantu korban mengatasi penyangkalan dan memahami bahwa mereka tidak bersalah? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan ketiga dari kakak yang sebelah sana.
Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aloysius Noven Pratama Putra dari Prodi Manajemen kelas E. Saya ingin bertanya tentang dampak psikologis, terlebih tentang dampak negatif orang berrelasi. Bagaimana cara seseorang yang pernah trauma menjadi korban relasi, semisal dia pernah diancam, ditekan dan direndahkan oleh pasangannya untuk berdamai dengan luka batinnya terlebih dahulu dan tidak melakukan tindakan yang sama kepada orang lain. Mungkin bisa dijelaskan dari awal, langkah yang paling awal itu apa bagi orang yang pernah mengalami trauma? Masih. Baik, terima kasih pertanyaan dari teman-teman. Kami akan jawab dulu dari 3 pertanyaan ini begitu. Oke, teman-teman, mungkin aku akan menjawab yang pertanyaan tadi tentang candaan yang sebenarnya menyinggung atau bahkan bisa mengandung unsur pelecehan gitu. Sebenarnya kita nggak suka atau nggak nyaman dengan candaan itu, tapi ya ikut ketawa-ketawa aja karena dikemasnya dalam bentuk candaan. Itu terus gimana gitu kan mengatasinya? Apakah benar? Oke, jadi gini teman-teman, kan tadi udah dijelasin juga tentang yang namanya boundaries dan persetujuan. Jadi tentang persetujuan, tadi kan juga dijelasin yang phrase itu disebutkan inform, dinyatakan secara jelas. Dan boundaries itu adalah menunjukkan kalau kita punya batasan diri yang nggak bisa ditembus oleh sembarangan orang gitu. Jadi kalau hal ini terjadi, jangan segan-segan dan ragu-ragu untuk memberitahukan batasan dan ketidaksukaan teman-teman itu. Orang lain, seperti yang tadi sudah saya bilang, orang lain bisa memahami bahwa itu menyinggung kita, itu menyakiti kita, bahkan mungkin itu benar-benar membuat kita merasa down kalau kita menginformasikannya secara jelas, secara tegas. Tapi kalau kita cuman ya udah ikut-ikut aja, ketawa, ya ketawa ikut ketawa, tapi disimpan sendiri. Gimana orang lain bisa mengerti tentang itu? Ya sampai ibaratkan kayak sampai gajah bertelur pun ya orang lain juga nggak akan ngerti tentang itu gitu. Kalau kitanya nggak menginformasikan hal itu. Mungkin tadi Bu Fenty kan juga sudah menyebutkan ya. Misalnya di satu daerah itu wajar-wajar aja umpatan-umpatan, tapi di lain daerah itu bisa jadi tidak wajar gitu. Begitu juga hal yang seperti itu. Bisa jadi di circle pertemanannya yang lain yang semasa dia hidup itu dia sudah terbiasa seperti itu dan tidak ada yang tersinggung. Tapi ketika ketemu dengan kita yang sudah tahu tentang hal-hal ini, tentang kesadaran konsen, boundaries, terus jadinya kita ngerasa nggak nyaman. Ya kalau kita nggak ngomong, dia nggak akan tahu karena dia sudah terbiasa. Justru lebih baik kita memberitahukannya supaya dia juga bisa menyesuaikan diri. Bahwa tidak di semua tempat, tidak di semua situasi, hal itu berlaku gitu. Mungkin itu dari Bu Fenty ada yang tambahan? Tadi yang pertanyaan yang pertama ya, yang ciri-cirinya seperti apa sih? Ya melakukan kekerasan tuh smooth gitu ya. Psikologis itu sangat smooth. Tanda-tandanya apa? Ya kalau smooth memang sulit ya, karena dia smooth. Tapi begini, kalau menurut saya, dan ini menurut pengalaman juga ketika saya berinteraksi dengan teman-teman yang lain itu, ketika seseorang itu sudah mulai, walaupun itu smooth ya, sudah mulai memaksakan, mungkin belum memaksakan, awalnya menekankan bahwa ini penting, ini bagus. Begitu kita sudah mulai tidak memiliki kebebasan lagi untuk, walaupun itu tidak memiliki kebebasan itu malah masih sedikit gitu ya.
sisanya masih terasa bebas, tapi ketika ada mulai muncul kata-kata, mulai muncul sikap atau perbuatan yang membuat kita merasa mulai tertekan. Nah, menurut saya itu udah tanda-tanda. Yang kita tidak bisa mengatur orang lain sih, yang penting kita bisa menguatkan diri kita sendiri, kita alert, kita aware, alert, pokoknya waspada. Ya, waspada bukan berarti terus langsung mencurigai semua orang, tapi oke, terapkan batasan. Terapkan batasan. Kalau kira-kira nggak nyaman, ya jangan itu tadi kata Kak Kris terus diam aja, iya aja. Karena nanti semakin kita seperti memberi persetujuan, nanti dia akan semakin menekan. Sampai akhirnya kita betul-betul tertekan. Oke, jadi justru kuatkan diri kita sendiri. Begitu. Pertanyaan selanjutnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Kak Andini dari Pendidikan Ekonomi. Bagaimana supaya korban kekerasan itu tidak merasa bersalah atas apa yang telah dialaminya. Pertama, yang harus kita bersama sadari bahwa relasi yang sehat tidak ada kekerasan di dalamnya. Konflik itu wajar, konflik itu bisa diselesaikan, kita bisa berbicara dengan baik setelah mengenali bagaimana kita memanajemen diri ketika kita marah dan lain sebagainya, kita bisa berbicara dengan asertif. Jika itu terjadi kekerasan, kita tidak perlu bersalah karena tidak seharusnya di dalam relasi itu ada kekerasan. Jadi di sini yang ingin saya tekankan adalah stop normalize violence. Jadi apapun itu ada kekerasan di dalamnya itu sudah menunjukkan ciri yang kuat bahwa relasi itu tidak sehat. Begitu yang ingin saya ada ditambahkan, Bu. Oke, selanjutnya di pertanyaan ketiga. Siapa yang mau jawab dampak psikologis? Bunyinya apa? Dampak psikologis. Bagaimana seorang yang pernah diancam, ditekan dan trauma mungkin akan mengatasi dampak langkah-langkahnya. Oke, silahkan Kak Kris mungkin. Kalau langkah awalnya begini teman-teman, ketika kan diri kita sendiri punya sensor ya gitu. Jadi kalau kita merasa kita memang udah tertekan secara psikologis dan merasa bahwa udah nggak kuat nih, ya jangan sok kuat, cari bantuan. Bantuan itu bisa ke orang yang kita percaya. Kalaupun dengan orang terdekat masih ragu-ragu, bisa ke yang profesional gitu. Mungkin dari Bu Fenty ada tambahan? Ya, gini, saya itu orang yang melihat masalah yang menimpa diri, misalnya itu fisik kayak sakit flu gitu. Ya udah saya ke dokter. Saya ke dokter supaya saya dapat obat. Nah kalau itu masalahnya menimpa psikis saya, ya saya cari pertolongan orang yang kompeten dalam hal menangani masalah psikis, misalnya ke psikolog, atau mungkin ke psikiater kalau memang sudah memerlukan bantuan mereka. Karena saya memandang psikiater, dokter jiwa itu ya hanya dokter seperti mengobati flu gitu, hanya persoalannya masalahnya bukan ada di fisik tapi ada di pikiran. Nah sekalian nih mungkin nggak berkaitan tapi seperti misalnya teman-teman pasti sudah mengakses SIA kan, lalu ada layanan itu PLK, itu jangan dianggap kalau mendaftar ke PLK itu terus aib loh ya, itu bantuan tuh. Ketika kita punya masalah dan kita nggak bisa mengatasinya sendiri, PLK ada, itu bantuan. Nah kalau misalnya masalahnya berkaitan dengan kekerasan seksual, nih ada Satgas. Ada Satgas yang bisa dihubungi lewat hotline dan segala macam akses yang tadi diberikan. Jadi benar kata Kak Grace tadi, kita nggak usah sok merasa kuat dan sok merasa bisa mengatasi diri sendiri. Ketika itu sudah di luar kemampuan kita, reach for help, cari bantuan. Dan bantuannya jangan asal nanti minta bantuan sama teman yang ember kan malah jadi nggak dapat bantuan. Ke orang yang berkompeten. Oke, gitu Kak Grace. Mbak April, masih ada waktu kah? Oke, harapannya bisa terjawab ya teman-teman dari pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diberikan tadi.
Ada yang mau bertanya lagi? Boleh angkat tangannya. Ya, kakak yang di sebelah sini. Kakaknya yang sebelah sini. Satu lagi yang, oke, sebelah sini. Oke, nanti kita tanya lagi ya. 3 dulu saja, karena takutnya nanti pertanyaannya terlupakan. Boleh kakak yang sebelah sini? Baik, selamat siang Kak. Perkenalkan nama saya Firly dari Prodi Akuntansi. Saya mau bertanya, tadi kan sudah dijelaskan relasi yang sehat adalah saling percaya. Bagaimana kalau kepercayaan kita itu udah dihancurin oleh seseorang atau bahasa sekarang itu trust issue. Bahkan bisa sampai berpengaruh ke psikologis. Apakah hal tersebut masih bisa diselesaikan atau lebih baik memutus relasi tersebut? Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya boleh kakaknya. Selamat siang semuanya, saya Bible dari Mekatronika 23. Saya ingin bertanya, kan waktu saat penerimaan mahasiswa baru itu ada posting Twibbon. Itu kan membuka akun Instagram pertama kita untuk publik. Dan itu pasti mengakses ke banyak orang dong. Itu bagaimana tanggapannya? Boleh diulangin, mohon maaf. Pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Santai. Jadi kan waktu penerimaan mahasiswa baru itu ada posting Twibbon di Instagram. Nah itu kan Instagramnya yang biasanya kita di private tuh dibuka untuk publik. Jadi orang banyak bisa melihat privasi kita lah. Nah itu kalau semisalnya kita tidak suka juga kan itu kewajiban. Itu bagaimana tanggapannya? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Sylvia Natalia dari Pendidikan Akuntansi Angkatan 23. Di sini pertanyaan saya itu, kita itu udah nggak asing ya dengan istilah love bombing. Nah, jadi misalnya nih love bombing, kita tuh terjun ke dalam relasi love bombing. Love bombing ini kan masuk ke dalam relasi yang tidak sehat. Gimana sih cara kita itu biar nggak terjun langsung ke dalam lingkaran love bombing? Lalu untuk teman-teman yang belum terjun langsung ke dalam love bombing tersebut, gimana sih caranya gitu Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas 3 pertanyaannya, kami akan jawab. Saling percaya bagaimana kalau kita mengalami trust issue, apakah bisa mengalami, kenapa Bu? Bu Fitri. Oke, relasi sehat saling percaya bagaimana kalau kita mengalami trust issue, apa yang harus kita lakukan, apakah relasinya diteruskan atau tidak, atau seperti apa? Oke, ketika muncul trust issue, balik lagi ke relasi yang sehat. Ketika 2 orang itu masih berkehendak untuk memperbaiki relasi mereka, ya kalau saya sih setuju kita tetap buka kesempatan untuk memperbaiki relasi itu. Tetapi ketika sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi, ya mungkin oke, kita sudahi, tapi bukan berarti bermusuhan loh ya. Kita tetap menjaga relasi baik tapi kita beri batasan. Kalau saya sih lebih baik jangan bermusuhan, nanti kita jadi bikin salah lagi bermusuhan. Kita tetap berrelasi baik tapi beri batasan. Supaya dia juga tahu bahwa ini nih ada area yang kamu sudah tidak boleh menyentuh lagi. Itu boundary, balik lagi ke boundaries. Kemudian, Kak Grace mau menambahkan, silakan Kak Grace. Aku menambahkan sedikit ya, jadi boundaries, consent itu memang menjadi dasarnya. Ketika kita benar-benar udah paham konsep dari persetujuan, konsep dari batasan, kita mulai menerapkan itu, mungkin 1-2 orang atau bahkan banyak orang di sekitar kita akan merasa kayak kamu berubah, kamu gak asik lagi kayak gitu. Itu sebenarnya bukan ke arah yang negatif, tapi karena kita sudah lebih tahu batasan mana diri kita yang boleh dan tidak boleh dilampaui oleh orang lain. Bagaimana kita memberikan persetujuan secara jelas atas apapun tindakan
yang menyangkut dengan diri kita gitu. Ini salah satu contoh pengalaman saya aja. Saya berteman dekat dengan seseorang perempuan, tapi terus tiba-tiba dia berkata bahwa saya berubah. Hanya karena saya mulai memberikan batasan, memprioritaskan hal-hal lain dalam hidup saya. Kan berarti perubahan yang dia tangkap di situ adalah saya tidak bisa lagi di bawah kendalinya dia gitu. Kita kan hidup punya prioritas masing-masing gitu. Hidup punya prioritas masing-masing dan itu hak kita kok untuk menentukan kita tetap mau sedekat apa, kita mau memprioritaskan yang mana, itu hak kita. Gitu. Mungkin itu aja tambahannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kalau PMB diminta upload Twibbon dan semua orang bisa melihat, mana tadi Mas ya? Oh itu ya, benar gitu ya. Lalu gimana gitu ya? Mungkin saya mau jawab dulu. Nah, sebenarnya pemakaian Twibbon itu biasanya mampang foto, terus abis itu mampang informasi singkat. Pada satu sisi itu memang media yang efektif untuk campaign ya, campaign event biasanya juga ketika kita mau masuk organisasi itu pakai itu. Nah kalau mungkin yang bisa saya sarankan kepada teman-teman, kalau teman-teman eventnya udah selesai dan nggak nyaman itu terpampang terus, ya udah diarsip aja. Informasi di timeline kita kan pasti punya pengikut lebih dari 100 lah ya. Nah, dan setiap hari timeline tuh pasti banyak banget, atau at least yang kita ikuti pasti di atas 500 account kan. Nah, biasanya itu berlalu dengan cepatnya kok teman-teman. Jadi paling kayak, oh si ini maba di sini ya, udah gitu. Nanti kalau udah selesai ya udah kita archive aja. Kalau sejauh ini sih saya begitu, mungkin ada saran lain. Kak Mungkin Yabes? kalau dari aku angkatan 2021, jujur buat Instagram karena buat twin banon ya, jadi gak ada postingan sama sekali waktu itu. Jadi teman-teman bisa kalau aku tidak tahu mungkin persyaratannya harus main account atau apa gitu. Biasanya tapi kayaknya yang penting Instagram gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa tidak nyaman kalau misalnya di main accountnya bisa buat akun baru gitu. Atau kan tadi misalnya kalau sekarang itu ada second account atau main accountnya, mungkin yang mana yang mungkin yang aman gitu kan, mana mungkin yang nyaman begitu, mungkin bisa diposting di sebelah situ. Jadi aku rasa tidak ada ketentuan harus di sini begitu. Jadi ya di mana teman-teman nyaman selama itu tetap mengikuti persyaratannya, jadi ya it's okay begitu. Oke, lanjutnya pertanyaan tentang love bombing. Siapa nih? Bagaimana tips kita tidak masuk love bombing dan bagaimana saran untuk teman-teman yang belum masuk gitu ya? Tadi dari untuk mencegah gitu. Mungkin ini pertama kita definisikan dulu. Benar gak? Nanti bisa dikonfirmasi dulu. Love bombing itu sebuah tindakan yang memberikan antusiasme, perasaan cinta atau mungkin perhatian yang berlebihan kepada lawan jenis sehingga lawan jenis itu klepek-klepek kayak gitu gak? Mana tadi yang bertanya bisa dikonfirm betul begitu? Oke. Biasanya teman-teman kasus love bombing ini terjadi karena relasi yang timpang. Jadi biasanya nih cutting-cutting nih kan ini pada maba-maba, ini biasanya jadi inceran, terus di love bombing deh, habis itu buta dan klepek-klepek gitu ya. Saran saya mungkin juga nanti teman-teman bisa menyarankan, kok saran ya Bu, kayak saya ahli banget. Oke, mungkin dari menurut saya love bombing itu biasanya kalau kita tidak cukup dapat mengendalikan perasaan. Teman-teman, sebelum kita memasuki relasi dan hubungan, kita perlu pastikan bagaimana hubungan itu dibangun. Nah, relasi yang tidak setara salah satunya adalah karena ada ketimpangan gender tentu saja, biasanya laki-laki dan perempuan, dan laki-lakinya lebih tinggi, dan yang kedua adalah umur. Nah, di situ kita perlu memperhatikan kira-kira laki-laki ini yang mungkin notabene cutting dan lebih tua dari saya, ini kayaknya orang ini kayaknya ada maksud lain gak sih gitu. Jadi perhatian yang berlebih-lebihan itu juga perlu kita filter.
kita lihat kembali apakah itu ya tentu kita membuat nyaman, tapi intinya kita tidak boleh meninggalkan kesadaran kita untuk mengecek kembali apakah relasi ini cukup setara atau tidak. Tadi kan ada penjelasan dan tips dan ciri-ciri bagaimana relasi yang setara atau tidak, bagaimana hubungan itu harus punya konsen, nah, kita perlu mengecek kembali itu dulu. Nah mungkin itu dari saya agar tidak terjebak kepada love bombing. Oke, tambahan sedikit teman-teman. Jadi begini, kayak yang tadi Mbak April kan sempat bilang, itu biasanya terjadi karena kitanya sulit juga mengendalikan perasaan karena diberikan perhatian yang begitu luar biasa gitu. Nah mungkin kalau dari saran aku sih ya, jangan terlalu mudah kebawa di perasaan. Jadi ketika dekat dengan seseorang, amati dulu, observasi dulu. Ini orangnya seperti apa? Kan kayak yang tadi sempat ku bilang, biasanya kita tuh punya sensor-sensor dalam diri kita sendiri kan. Kayak apa ya, tanda-tanda gitu loh yang bisa kita pahami. Jangankan tanda-tanda, kita kalau diliatin secara intensif, secara terus-menerus itu kan rasanya juga tiba-tiba ngerasa kayak risih gitu kan. Nah itulah sensor-sensor itulah yang digunakan. Jadi kita telaah lebih jauh dulu. Ketika menerima perlakuan yang seperti itu, oke, ini satu orangnya karakteristiknya seperti apa ya. Kita pahami dulu, jangan terus-terusan melibatkan perasaan gitu. Karena enggak sedikit juga yang bercerita ke diriku pribadi, ada nih baru diturunin footstep-nya aja terus baper. Kayak gitu. Jadi baru kayak cowok nih kayak Mbak duduk yang sebelah sini baru digituin aja terus baper. Jangan sampai semua-semua itu langsung dipakai di perasaan. Kita juga perlu menggunakan akal kita supaya ya itu tadi kita bisa terhindar gitu. Dan balik lagi kepada boundaries. Kalau kita sudah merasa kayaknya ini aneh deh. Kayaknya kok tiba-tiba aku menerima perlakuan yang seperti ini. Itu kita udah salah satu ciri atau sensor untuk lebih meningkatkan sisi kewaspadaannya lagi gitu. Mungkin dari Bu Fenty? Saya cuma mau nambahin satu peribahasa sih. Dalam bahasa Inggris itu ada ungkapan kayak gini. Pokoknya hati-hati ketika something is too good to be true. Jadi kalau kelihatannya ya sesuatu yang good, true itu good. Tapi kalau misalnya too good, kita harus waspada. Cek kembali, jangan-jangan bukan true lagi itu. Begitu. Baik, begitu dari jawaban dari kami, semoga terjawab. Dan mohon maaf teman-teman tadi yang masih ingin bertanya, karena waktu kita terbatas, dari panitia sudah mengakhiri. Tapi tenang aja, teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung ke Instagram atau ke nomor. Boleh langsung ke Instagram kita dan boleh tanya-tanya di sana, boleh DM nanti kami coba tanya kalau jika harus dijawabkan begitu. Harapannya dari sesi kita ini teman-teman dapat pengetahuan baru, pengalaman baru sehingga kita sama-sama teman-teman untuk membangun relasi yang aman secara khusus dengan kita, dengan teman kita, dengan dosen kita ataupun selama kita berada di Universitas Sanata Dharma ini. Begitu kami serahkan selanjutnya kepada MC-nya. Baik, Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk tim Satgas PPKS dari Universitas Sanata Dharma yang sudah memberikan materi yang sangat-sangat luar biasa. Dan dengan hormat juga kami mempersilakan tim Satgas PPKS untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih kepada tim Satgas PPKS. Wah ini nih Kak Sherly, materinya tadi sudah sangat lengkap. Jelas, menarik dan tentu saja penting untuk kita semua. Betul ya. sekali Kak. Dan setelah ini mungkin untuk memudahkan teman-teman juga karena mungkin tadi pembahasannya sangat-sangat lengkap. Jadi mungkin rasanya perlu dan penting juga bagi kita untuk kita bantu rangkum ya Kak Sherly. Kira-kira apa saja sih poin-poin penting yang kita bisa temukan dalam talk show pada hari ini. Nah mungkin untuk yang pertama
kita perlu menegaskan beberapa poin dulu. Yang pertama, penyebab dan siklus terjadinya kekerasan dalam suatu relasi. Kemudian tadi kita juga sudah mendengarkan pemaparan terkait bentuk-bentuk dan dampak kekerasan. Yang ketiga itu ada tips menghindari kekerasan, baik secara luring maupun daring. Kemudian ada ciri-ciri relasi yang sehat dan aman. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika relasi yang tidak sehat itu sudah terjadi. Ya, harapannya dari rangkuman poin-poin ini dan juga isi talk show secara keseluruhan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi juga dalam tadi sesi tanya jawab dan keseluruhan benar talk sekali. show pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri talk show pada hari ini ya Kak Shirley ya, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan kepada Romo, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Yang pertama terkait presensi. Jadi pada sesi talk show hari ini teman-teman diminta untuk mengisi presensi yang nanti akan ditampilkan pada layar melalui barcode dan link. Silakan teman-teman mengisi presensi yang ada dan diisi dengan lengkap ya Kak Benar Shirley ya. sekali, Kak. Jangan diisi nama temennya ya. Iya, harus ngisi nama sendiri, jangan isi nama temannya. Ingat diisi bagian-bagian terkait nama lengkap, NIM, prodi atau seluruh informasi yang diminta dan pastikan bahwa itu sudah tersubmit supaya kehadiran teman-teman bisa terdata oleh tim FCH kampus dan juga FCH prodi. Silakan teman-teman juga men-save atau meng-copy link yang terlebih dahulu dan setelah ini kami juga akan membacakan beberapa pengumuman berikutnya. Kemudian setelah acara ini, Bapak, Ibu, Romo, dan teman-teman dipersilakan untuk keluar dari ruang auditorium Drakara setelah kami menutup acara ini secara bergantian dan tidak tergesa-gesa nantinya. Bagi teman-teman yang menitipkan barang di depan auditorium, jangan lupa untuk diambil di lobi sebelah kiri. Dan kemudian Romo, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman diharapkan untuk memastikan supaya tidak ada barang bawaan yang tertinggal di ruang auditorium ini. Sebelum pulang, teman-teman dimohon untuk juga mengecek kembali apakah ada mungkin presensi yang belum terisi atau sudah terisi tapi belum tersubmit, silakan dicek kembali begitu. Dan kemudian tadi kami juga mendapatkan informasi dari panitia bahwa ada rekan mahasiswa yang kehilangan kunci motor dengan ciri-ciri kunci motor lanyard warna hijau dan hilangnya ada di area basement auditorium. Dan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sekiranya melihat atau menemukan bisa memberikan informasi kepada teman-teman panitia yang masih ada di area auditorium. Sekali lagi supaya bareng-bareng teman-teman dan Bapak Ibu tetap terjaga, silakan tolong diperhatikan kembali ya supaya tidak ada barang-barang yang tertinggal di area auditorium ataupun hilang. Baik teman-teman, apakah presensinya sudah terisi semua? Oke, kalau begitu sebelum kita mengakhiri acara, marilah kita menutup acara pada hari ini dengan doa. Baik, kepada Saudari Diti, kami mohon untuk dapat naik ke atas panggung untuk memimpin dalam doa. Baik, selamat siang Romo, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi teman-teman yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kehadiran-Mu yang sempurna di tengah-tengah kami selama talk show ini. Kami bersyukur atas segala pengetahuan yang boleh kami terima pada hari ini. Semoga setiap kata yang telah diucapkan di sini dapat membawa manfaat dan memberi keberkatan bagi kami semua. Bapak, kami juga memohon agar Engkau senantiasa melindungi dan membimbing kami saat meninggalkan tempat ini. Berikanlah perlindungan dan keselamatan dalam setiap langkah kami. Bapak, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau curahkan. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Saudari Deti yang telah memimpin doa penutup pada hari ini. Baik, sekali lagi Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kami mengucapkan terima kasih mewakili seluruh panitia yang mempersiapkan acara ini atas partisipasinya dalam talk show pada siang hari ini. Baik, sekali lagi
Terima kasih atas partisipasi semua. Sampai jumpa di acara Talk Show FCH2 berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.